Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat, dan juga bahagia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, juga tentunya tidak luput dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan senang sekali karena program podcast TV Show bisa hadir kembali menemani dan menyapa Anda pemirsa bersama dengan saya Vini Auliani. Kali ini program podcast TV Show bekerja sama dengan Lazismu, di mana kita akan membahas tema kita kali ini adalah takjil, yaitu tebar takjil Ramadan, yang merupakan program Ramadan dari Lazismu bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu ada Mas Rudi Susanto yang merupakan PIC Takjil Ramadan 1445 Hijriah. Assalamualaikum Mas Rudi. Waalaikumsalam Firni. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya selalu. Mas ya, sehat selalu alhamdulillah. Kayaknya ini semakin sehat karena banyak doa dari penerima takjil ya Mas. Sepertinya hampir 30 hari ke depan insya Allah didoakan sehat sama penerima takjil. Sama penerima takjil ya, amin. Ya, amin. Ya. Nah Mas Rudi, ini senang sekali karena di Lazismu ada program tebar takjil Ramadan. Betul. Karena Ramadan ini nggak bisa dipisahkan dari takjil ya. Betul. Identik sekali dengan takjil nih. Yang dinanti-nanti ini justru juga momen serunya kita berburu takjil, menanti-nanti bisa dapet takjil apa juga nih, takjil gratis yang biasanya dibagi-bagikan ya di jalan terutama. Nah kalau dari Lazismu sendiri, program tebar takjil Ramadan 1445 Hijriah ini seperti apa Mas? Pertama saya jelaskan bahwa tebar takjil ini di sisi lain program Lazismu sendiri, kita juga sebagai perantara bagi para donatur. Itu paling utamanya itu. Kita Lazismu sebagai perantara donatur yang menyumbangkan harta sisa mereka untuk program takjil Ramadan itu. Maka mau tidak mau kita tetap harus mengadakan program takjil, tebar takjil tersebut secara gratis ya. Secara gratis ya. Tahun ini targetnya 10.000 takjil ya, di seluruh area, khususnya di tempat-tempat terpencil ya kalau ini ya. Terluar bahkan terdalam, orang-orang yang jangkauannya ini. Di samping kita juga tetap menyediakan takjil di titik-titik public space seperti lampu merah. Itu yang kita tahu bahwa pengendara motor ketika bermacet-macetan di lampu merah, jelas mereka tidak sangat kesusahan untuk memberikan atau membeli takjil atau mencari takjil itu. Nah itu siasatnya itu. Di sisi lain juga guna menghindari perampokan lapak dalam artian perampokan lapak. Iya, tidak mungkin tebar takjil Lazismu itu mengedarkan takjilnya, memberikan takjilnya di mana kanan kirinya juga terdapat para penjual takjil. Nah, itu selesailah nanti kita itu kan bisa mungkin di hari-hari berikutnya kita tidak tahu di mana, entah karena malamnya digebukin sama warga. Jadi tenang ya, nggak mengambil jatah rezeki. Intinya biar tidak mengganggu ya. rezeki orang lain lah gitu. Orang lain, ya. Karena tadi salah satu tempatnya kan di public space, betul. Tempat lampu merah. Karena itu memang penting sekali, apalagi menjelang waktu-waktu berbuka puasa. Biasanya ketika di lampu merah ini, terutama pengendara motor ataupun juga pengendara mobil, ini susah mau beli takjil gimana, nggak ada abang-abang jual gorengan ataupun es teh manis gitu kan ya Mas ya. Dan yang lebih menarik, kita menyediakan menu takjilnya selalu full paket komplit, dalam artian isi dari takjil tersebut selalu ada yang manis, kue kering, kue basah, dan air mineral juga, dan bahkan susu ya. Artinya kita memberikan banyak pilihan buat para penikmat takjil kita gitu. Kan biasanya maaf bukan maksud ini kan
takjil-takjil yang lain biasanya hanya dengan gorengan atau lontong. apa lontong gitu. Itu sebenarnya nggak masalah, nggak masalah. Itu Cuman favorit. itu favorit. Minum favorit dia Iya kadang. betul. Iya. Tapi kita memberikan banyak pilihan supaya misalnya dengan bahkan ada misalnya menyuruh yang manis dulu. Ada yang disebut kurma nih biasanya Mas. Iya, kurma wajib kita. Kurma wajib ya. Tapi kita juga memberikan yang asin juga seperti yang saya bilang tadi. Artinya banyak pilihan mana yang harus dimakan dulu. Nah itu Saya jadi ngebayangin nih. Jadi pengen juga pembagian takjilnya Lazismu. tidak sedikit banyak misalnya kita pengalaman tebar takjil di beberapa masjid yang sudah sering kita bantu ya. Bahkan mohon maaf para jamaahnya itu bisa request dan itu bisa kita iakan. Tapi tergantung dulu. Asik juga ya. Bisa request. Kalau misalnya request ya. cuma satu maka ya kita lihat dulu ini asas kebermanfaatannya. Misalnya ternyata ada misalnya asam urat, maka dia akan request makanan yang yang bisa dikonsumsi oleh orang tersebut kan. Tapi di sisi lain juga orang tidak semua tidak semua jamaah asam urat gitu kita. Betul. Nah itu dia bisa request Mas Rudi tolong dong besok menu takjilnya seperti sekian. Itu kita bahkan bisa pisahkan. Bisa pisahkan spesial. Iya. Berarti Sedetail misalnya itu dalam jangka. Tapi kita juga harus kumpulkan nanti apa aja. Itu yang sifatnya kebutuhan buat para jamaah ya. Tapi kalau jamaah rutin ya. yang bahaya itu kita mengabulkan permintaan yang sifatnya tamak. Jamaah tamak itu luar biasa. Banyak maunya nih biasanya banyak ya. Maunya. Itu misalnya apa tuh misalnya? pesan dimsum untuk mewah nih dari takjilnya mewah ya. Terus boleh juga sih sekali-sekali. Besok ini dong misalnya pizza yang itu boleh tuh steak pizza lagi jangan-jangan Mas. atau ini Steak juga boleh. terkait daging ayam bahkan bisa menu ini misalnya di pembukanya sudah dapat takjil besok ini dong tambahin nasi boxnya segala macam. Nah itu harus dipikirkan tidak terburu-buru diakomodir. Iya. Jadi menikmati hasil takjil dengan tamak sepertinya beda tipis. Iya harus dipilah-pilih juga ya. Mana yang perlu memang takutnya dikhawatirkan nih ada jemaah yang alergi misalnya takjil modelnya lagi ikan nih saya nggak bisa ikan Mas, kalau bisa mungkin nggak apa-apa deh pakai telur betul atau mungkin saya nggak bisa pakai telur, bisa pakai daging ini antara alergi atau memang pengennya makan daging ya, beda-beda tipis. Tapi artinya Lazismu terbuka ya untuk bisa juga mengakomodir. Informasi ya. Kadang nilai Ramadannya saya sebagai misalnya PIC takjil gitu ya. Obrolan-obrolan tadi adalah pengalaman kecil gitu ya. Ini sisi menariknya nih. Tapi sedikit kita mengakomodir hal-hal seperti itu dan kita wujudkan, itu berpengaruh juga. Saya merasa berkah Ramadannya di situ. Tidak selang kemudian bahkan selalu per hari program takjil Ramadan lah yang paling mendapat antusias dari para donatur. Jadi pemasukan dari paling besar ya, itu lumayan paling besar. Mungkin saya sih menganggapnya seperti itu ya. Mungkin bisa jadi donatur menganggapnya bahwa program inilah yang langsung serap gitu loh. Maksudnya langsung diaplikasikan. Mereka bisa lihat langsung beritanya, bahkan lewat beberapa rekanan saya juga sering melihat. Boleh jadi mereka bosan kali ya melihat tebar takjil Lazismu itu selalu ada gitu ya, karena memang setiap hari programnya gitu. Beda dengan yang momentuman yang Karitas itu. Misalnya program dibandingkan dengan program lain, misalnya mudikmu aman gitu ya, mudik dari Lazismu kan nggak setiap hari mudik dari awal gitu. Biasanya di akhir di akhir kayak gitu. Kalau takjil ini kan tiap hari. Ya gitu. Setiap hari muncul gitu. Dan itulah mungkin yang dilihat oleh para pemirsa TV Muhammadiyah kan. Atau warga Muhammadiyah atau bahkan dari luar Muhammadiyah. Oh ternyata memang Lazismu everyday giving something to jemaat. Gitu. Dan langsung terasa manfaatnya benar-benar ketika orang buka puasa, yang dibutuhkan itu kan memang asupan makanan, minuman gitu yang langsung inilah
benar-benar Ya, dirasakan yang langsung manfaatnya. dirasakan. Ya. Secara tidak langsung kan para donatur mungkin merasa wah, akhirnya gitu apa yang saya scan kris kemarin, apa yang saya sumbangkan kemarin gitu. Karena di tutup takjil itu saya memang mencantumkan kris untuk sumbangan di takjil itu. Menarik, berarti ini penerima takjil bisa juga ikut partisipasi menyumbang takjil ya, tujuannya ya. Salah satunya itu tujuannya, betul. Iya betul. Nah ini berarti untuk macam-macam takjilnya ini, terutama tadi di public space juga untuk jamaah ya. Berarti ini di masjid-masjid, di masjid, Muhammadiyah. musola. Itu di mana aja mas? Kalau di masjid-masjid memang ada listnya atau gimana? Kita tidak tergantung di area-area tertentu, misalnya kota besar juga tidak. Bahkan banyak misalnya kita mengakomodir yang proposal itu dari tahun lalu juga banyak dari Manggarai, NTT, daerah timur, terus yang di bahkan Aceh juga ada gitu. Saya pikir juga beritanya juga masih banyak di masih terus teman-teman TV Muhammadiyah. Ya. Itu tadi 10.000 takjil itu untuk berapa lama, berapa jangka waktu? Selama 1 bulan itu. 1 bulan ya, banyak sekali itu. Dan selama anggaran masih bertebar di mana-mana, masih berdatangan ya. Insya Allah akan semakin terus gitu, berdatangan lagi ya Mas Rudi ya. Ya, baik Mas Rudi dan juga pemirsa, kita masih akan kembali membahas takjil, tapi harus hati-hati nih, jangan sampai ngebayangin takjil yang terus nih ya. Oke, nah kita akan kembali membahasnya, tapi kita simak dulu yang satu ini. Mirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show dalam episode bekerja sama dengan Lazismu dengan tema kita kali ini yaitu tebar takjil Ramadan. Ya, masih bersama dengan Mas Rudi. Nah, Mas Rudi, tadi kan penyebaran takjilnya nih banyak terutama di public space, lampu merah, masjid, termasuk di Masjid At-Tanwir ini ya, Masjid PP Muhammadiyah ya. Ini takjil dari Lazismu ini termasuk yang dinanti-nanti loh oleh warga persyarikatan nih yang bekerja di sini. Biasanya banyak warnanya. Baik. Untuk misalnya kan Muhammadiyah kan juga banyak ada yayasan ya, lembaga, panti asuhan seperti itu. Apakah ini juga menjadi target dari penyebaran takjil? Oh iya, apalagi panti ya, di samping anak yatim piatu itu kita tidak memandang bahwa yatim piatu itu bagian dari tanggungan negara segala macam. Kita melihat dari sisi kemanusiaannya gitu loh, maksudnya anak-anak itu tetap butuh perhatian dari kita gitu. Ada beberapa yang kita sisihkan untuk panti di Muhammadiyah, bahkan tidak harus Muhammadiyah ya, sekiranya pas dilihat itu sangat memungkinkan untuk kita bantu ya, maka kita sisihkan kuota takjil tersebut ke yayasan itu. Terus dari yang seru juga, misalnya ada proposal dari teman-teman mahasiswa ataupun komunitas, nah, itu kita juga sangat senang sekali ya, karena sifatnya kolaborasi. Jadi tidak hanya kita yang mengerjakan, tetapi juga mereka. Kita memberikan takjilnya atau bantuan uang, tapi mereka yang action ke bawah untuk menyalurkan dana takjil tersebut atau takjil-takjil dari kita. Itu sangat membantu buat kita. Itu kerja kolaborasi dengan komunitas tuh. Baik. Ya, jadi saling menguntungkan ya. Mereka membutuhkan support, dukungan kan. Ini ternyata Lazismu juga dibantu karena justru dibantu penyebarannya. Berarti ini saking banyaknya nih ya takjil yang ingin disebar oleh Lazismu ini. Nah, ini terkait takjil juga. Biasanya kan tadi Mas Rudi bilang takjilnya ini komplit yang diberikan, ada yang manis, kurma, gitu. Terus ada biskuit juga. Ini biskuit nih baru lah sempat terpikir, karena biasanya kita takjil kan biasanya nggak jauh-jauh ya, alhamdulillah gorengan sama lontong ya, ternyata ada biskuit juga gitu, ada biskuit, terus ada makanan yang manisnya, ada makanan asinnya, sama minuman ya, minuman manis ya Mas ya. Nah ini kan biasanya ini kan takjil yang ringan, takjil kan identiknya memang makanan ringan untuk langsung habis ya. Ya. Nah biasanya kan ada juga nih makanan berat nih biasanya yang dinanti-nanti juga oleh biasanya kalangan bapak-bapak, kalangan pria yang langsung buka makan berat gitu. Nah, apakah ini juga disediakan oleh Lazismu? Jelas pengalaman itu benar-benar kejadian juga di Lazismu Pusat dan di tahun ini juga ya.
setelah ada salah satu masjid lah yang mungkin sepertinya mereka bosan dengan warna-warni takjil kita gitu. Dan akhirnya mereka memilih konkret untuk langsung meminta makan berat. Ya mau tidak mau sebelumnya kita tanyakan dulu kan, apakah ini sudah sesuai dengan keputusan atau keinginan jamaah gitu sebagainya. Buat lajismu tidak masalah apapun bentuknya, yang penting kita bantu saja. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya kita kabulkan. Maka digantilah takjil yang tadi semacam ada biskuit, roti gitu, kita ganti dengan menu makanan berat. Di luar makanan berat tadi, jelas kita tetap mengakomodir kalau misalnya nanti pihak takmir atau masjid pengen berubah menjadi takjil, kita ikuti karena kami posisikan sebagai, ya betul memang kita pembuat program, tapi juga kita mengakomodir para jamaah. Intinya asas kebermanfaatan takjil ini benar biar bisa dirasakan sebenarnya dalam-dalamnya buat mereka gitu. Sehingga tidak hanya gini, takjil ya, di luar misalnya artinya bahwa menyegerakan iftar itu, kita ingin ada apa namanya itu interaksi walaupun tidak secara langsung jadi batin gitu loh. Si pemberi, penyalur dan penerima ya. Maka dari situ energi positif dari Ramadan itu insya Allah kita dapat loh. Kan ini ya, saling simbiosis. Satu pencari rezeki yang menyumbangkan lewat lajismu, dia membutuhkan doa-doa itu kan supaya rezekinya tetap ini lancar bertambah. Sekalipun niatnya memang sangat-sangat ikhlas gitu loh. Sebagai penyalur kita juga punya tanggungan, punya kewajiban untuk menyalurkan dana tersebut kan. Artinya amanah itu juga harus tetap kita pegang teguh gitu loh. Nah kita juga berkewajiban menyampaikannya ke donatur. Gitu. Juga kita menginginkan doa dari penerima manfaat. Nah penerima manfaat tugasnya dia karena sudah mendoakan baik perantara dari itu lajismu atau para donatur, dia juga kan yang menerima dari rezeki tersebut gitu. Jadi maksudnya dalam 3 titik lingkaran, titik segitiga itu ada energi yang positif yang didapatkan keberkahan itu ya. Untuk meraih keberkahan itu gitu. Jadi satu lingkaran manfaat itu ya, saling, satu ini apa ya bilangnya ya gitu, saling berintegrasi satu sama lain itu. Seandainya gini, kenapa saya bercerita tentang itu, tentang takjil ini, karena seandainya putus di salah satu maka tidak akan jalan semuanya. Dalam artian gini nih, misalnya mohon maaf, misalnya si perantara misalnya sudah diamanahkan 50 takjil ya untuk masjid sekian-sekian. Nah dia tidak amanah nih misalnya nih. Maka jumlah ininya berkurang, pokoknya akan terjadi ketidakberkahan di situ. Maka putus tuh dari situ. Ininya tidak dapat itu lagi. Terus ini kan pasti juga mendapat laporan. Loh kok saya nggak mendapat berita yang sesuai, tidak mendapat keinginan yang sesuai gitu. Begitupun sebaliknya. Jika misalnya kita menyalurkan takjil tersebut ke orang yang tidak berpuasa, nah maka terjadi kekecewaan antara. Jadi menyalurkan tapi kita tidak bisa sembarangan. Misalnya mohon maaf, misalnya kan kita tidak mungkin menyebarkan takjil di gereja-gereja terdekat. Atau tepat sasaran atau ke siapalah yang memang tidak diwajibkan untuk berpuasa misalnya. Itu kita tidak mungkin. Itulah fungsinya bahwa berbuat baik pun ada aturannya, ada caranya. Tidak bisa kita
sembarangan gitu. Seenaknya. Karena kita juga mestinya menjaga kepercayaan dari donatur kan. Betul. Gitu. Itu harus semuanya harus sinkron, harus satu visi misi gitu supaya kita mendapat apa yang kita inginkan. Betul. Jadi satu sinkronisasi yang baik, simbiosis mutualisme begitu ya. Betul, Karena tadi kalau dari pihak penyalurnya juga tidak amanah, misalnya 50 ternyata disalurkan cuma 25. Kekecewaannya juga dari dua belah pihak kan, dari jamaah. Yang jamaah yang datang membludak ternyata sedikit gitu kan. Mungkin aduh bagaimana sih ini gitu. Dan kemudian pihak donaturnya juga merasa loh perasaan saya udah nyumbang banyak nih, tapi kok jemaah masih kecewa aja gitu. Yang berdampak bisa-bisa ya nggak jadi donasi lagi ya. Itulah fungsinya TV Muhammadiyah harus menyiarkan takjil kita setiap hari. Betul sekali. Agar semakin jangan sampai bolong ya. Takutnya disangka satu hari nggak tayang, wah ada. Jangan katanya 30 hari, kok satu hari nggak tayang nih. Betul. Tayang terus disalurkan terus ke 30 hari, alhamdulillah. Sehingga semakin banyak juga yang merasakan manfaat dari tebar takjil Ramadan ini. Baik. Dan terkait tadi makanan juga kan ada makanan ringan ya, ada makanan juga makanan beratnya. Kalau misalkan dua-duanya ini bisa Mas, ternyata disediakannya ini alhamdulillah Lazismu menyediakan makanan ringan dan makanan berat juga. Atau tempat-tempat tertentu saja? Kita pernah melakukan itu di Ramadan tahun lalu ya, 1444 Hijriah. Kita sediakan takjil pembuka sekaligus buat makanan berat. Tapi kalau buat di masjid tidak efektif ternyata. Tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Buat kita sebenarnya tidak masalah. Kasusnya begini, dia sudah mengambil takjil, dia juga mengambil nasi untuk dimakan saat itu juga. Setelah melakukan jamaah, dia juga mengambil nasi lagi. Nah, itu yang sudah diamankan, dalam artian sudah diambil. Jadi bisa double-double. Kita menghindari itu double-double itu. Ya. Padahal tujuan kita, tujuannya adalah ketika orang sudah mengambil takjil, puasanya dia batal, sudah selesai gitu ya. Untuk masalah nasi mungkin nanti bisa ambil duluan. Betul. Rata-rata jamaah kita ternyata konsen terhadap pemberian takjil secara gratis itu cukup antusias. Percaya, buat kita, buat Lazismu sebagai penyedia, dan mungkin buat para donatur, itu menggembirakan, tidak masalah. Yang jadi masalah ketika nanti ada orang yang tidak kebagian, maka mengadu ke kita. Sedih ya. Layaknya zakat fitrah. Misalnya banyak rebutan berbondong-bondong. Buat si pemberi zakat fitrah pasti senang, banyak yang menerima. Tapi orang yang tidak kebagian, yang ternyata jatahnya dia diambil oleh orang yang sebelumnya kan. Nah itu kita menghindari itu, gitu. Menghindari dalam tanda kutip kecurangan-kecurangan pengambilan. Walaupun itu yang saya tekankan tadi, Lazismu dan para donatur melihat itu sangat senang ya, gitu. Dan siap bahkan habis pun yang kita sediakan kalau nggak habis. Justru disediakan kalau nggak habis ya. Habis pun akan ditambah insya Allah ya. Iya, baik, cuma memang harus diperhatikan poin pentingnya itu adalah penyerataan skema distribusinya, metodenya, juga masyarakatnya juga mungkin perlu dididik. Nah itu seperti apa nih skemanya dan bagaimana juga mungkin mengajarkan agar umatnya dan jamaahnya juga tidak serakah begitu ya. Betul. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Simpen dulu ya Mas Teguh ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tebar takjil Ramadan bersama dengan Lazismu. Nah Mas Rudy tadi sudah menjelaskan nih agar tepat sasaran. Juga takjilnya ini harus benar-benar diberikan skemanya diperhatikan, metodenya, skema pendistribusiannya juga agar tidak ada orang yang memanfaatkan penyebaran takjil gratis ini sehingga dapatnya nih 2 kali, berkali-kali, atau mungkin dia juga ngambilnya nggak hanya 1 tapi lebih dari 1 dengan alasan mungkin untuk temannya atau untuk keluarganya gitu. Nah ini jadi skema yang tepat, metodenya untuk
memberikan takjil ini, tebar takjil Ramadan seperti apa? Tetap skema yang paling bagus tetap harus dimonitoring secara langsung. Maka kita akan hafal. Ini bicaranya misalnya di titik masjid ya. Iya, di masjid, kita akan hafal siapa yang mengambil takjil, berapa jumlah harian yang diambil, berapa itu. Tetap itu harus kita pantau. Maka Lazismus selalu menyediakan relawan di tempat untuk memantau hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak jangan dianggap misalnya pencurian apa gitu ya. Pencurian takjil. Itu hanya misalnya ada jamaah yang ngambil jatah berlebih ya, seperti itu aja. Maka langkahnya ini nanti apabila ketahuan juga kita tegur gitu, dan itu nggak masalah buat ini. Selama ini sih belum terjadi sampai baku hantam, itu belum pernah. Untuk urusan takjil jangan sampai. Ya, baik. Jadi jangan sampai. Ya. Baik, jadi itu untuk di masjid biasanya tetap ada wajib monitoring ya, dan lama-lama kan akan hafal ya. Setiap hari 30 hari kita kadang ketemu 1, 2 kali, 3 kali hafal nih. Apalagi kalau itu memang jamaah rutin ataupun mungkin yang musafir yang sedang mampir ke masjid gitu. Nah, tapi kalau misalnya di jalan di lampu merah ini gimana? Oh ya, lupa ya saya beritahukan. Di jalan itu kita dalam setiap hari selama 30 hari itu selalu berpisah, selalu berpindah tempat. 1 minggu misalnya di titik lampu merah Jakarta Selatan, 1 minggu di Jakarta Barat, Timur, Utara, selalu kita bagi selama 1 bulan. Jadi tidak dalam sebulan tidak ada tempat yang sama yang kita sebarkan, lebih merata. Jadi merata ya. Beda-beda ya. Jadi mungkin bisa menjadi PHP juga ya ke pengendara motor ya. Takutnya kemarin ada lagi. Kemarin lewat sini nih, misalnya ada PPT nih ya, para pencari takjil nih. Kemarin di titik lampu merah ini dapat lewat situ lagi deh. Ternyata nggak ada. Itu jawabannya itu, karena kita berpindah-pindah biar semuanya kebagian. Kebagian ya. Baik. Nah, tapi terkait juga kalau untuk di pinggir jalan kita nggak tahu nih ini puasa apa enggak. Mungkin kita cara mendeteksinya gimana, atau ya sudahlah kita bagi aja, yang penting ini kan nanti untuk masyarakat yang menerima gitu. Itu sih, nah ini uniknya juga ya. Kadang niat tidak disertai dengan apply dari para masyarakat gitu. Ya mudah-mudahan sih kita berharapnya karena itu memang buat orang yang berpuasa gitu ya. Nah, yang sudah buka puasa di jam 11 atau jam 12 siang kita harapkan jangan ngambil gitu. Bukan kita nggak tahu kan, itu kita tidak bisa deteksi ya. Harusnya sih ada semacam radar itu ya, radar dari diri sendiri ya. Jadi kalau khusus untuk di public space di lampu merah ya sudah kita bagikan lah. Wallahu alam ya Mas Rudi ya. Yang penting insya Allah itu membantu para pejalan untuk mudah berbuka puasa. Baik. Ya, nah ini yang nggak kalah menarik juga sekarang ini nih, ada fenomena di kalangan Gen Z dan juga milenial, terutama di digital ya, di ranah digital, di medsos ini ada takjil war nih. Takjil war yang lagi happening banget ini. Nah, kalau Mas Rudi sendiri komentarnya gimana tuh tanggapannya? Takjil war ya, kita harus lihat dari berbagai sisi personalnya. Firni akan bahagia melihat takjil wall ketika Firni menjadi pedagang, betul tidak? Betul. Cepat habis. Karena banyak yang beli kalau dari sisi pedagang ya. Mau itu yang beli nonis, mau itu yang beli siluman apapun ya. Siluman yang Islam tapi udah buka jam 11. Mau jin, yang penting daganganku habis kan. Itu, atau yang benar-benar buka. Itu menjadi berkah tersendiri menurut para pedagang. Tapi kita sebagai individu yang berburu takjil, pendapat saya gini, kita harus memposisikan bahwa gini, ada 2 jenis individu tuh tentang takjil wall. Jikalau saya orang kaya, orang berlebih misalnya, maka saya akan menanggapi santai fenomena itu, takjil wall. Saya bisa beli di manapun, bisa di ini. Tetapi jika saya sedang berada dalam kondisi yang pas-pasan misal, dan saya butuh takjil itu,
dan ternyata sudah dihabiskan oleh nonis, maka kesal juga perasaan pasti. Iya. Nah itu menurutku itu jelas pandangan masing-masing. Cara berpikirnya kadar keimanan ya, Kaisal saya bilangnya ya. Iya. Kalau imannya bagus, maka dia akan berpikir min haitsu la yahtasib itu, bahwa rezeki datang dari jalan yang tak terduga. Itu harusnya. Jadi tidak hanya di situ habis, mungkin bisa cari di tempat lain segala macam. Fenomena takjil itu kan perkara nafsu, menurutku. Nafsu ingin makan makanan yang ini gitu. Nafsu, ya. Nah, kalau sudah berbicara nafsu, maka esensi hilang kan. Esensi dari puasa, di mana puasa kita harus tabayun, menahan nafsu, tidak berlebih-lebihan, tidak bahkan ini takjil itu artinya betul menyegerakan. Menyegerakan. Jadi sebenarnya takjil itu ini juga yang perlu diluruskan ya Mas Rudi ya. Menyegerakan. Menyegerakan ya takjil itu artinya. Iya, bukan makanan sebenarnya. Orang mikirnya kan beli takjil itu beli makanan takjil. Bukan menyegerakan berburu takjil atau mendapatkan makanan itu bukan, tapi menyegerakan untuk membatalkan gitu loh. Dari kalimat ajala itu menyegerakan kan maksudnya. Jadi tidak bisa, tidak balik lagi ke kadar keimanan sama pengetahuan masing-masing individu. Baca sih ya seru, tapi jangan jadi tabiat. Karena memalukan. Ya. Betul ya. Itu juga termasuk untuk kalangan umat muslim sendiri. Beli takjilnya juga jangan sampai jadi lapar mata. Apalagi kalau cuma buat diri sendiri kan, semuanya dibeli, kecuali kalau memang kita mau berbagi begitu. Dan kita lihat juga nih kalau masih ada orang yang mau beli ya kita sisakan juga ya buat mereka yang mau beli agar nggak kehabisan. Pengaruh konten mungkin bisa jadi. Pengaruh konten ya. Jadi di zaman sekarang kan apa-apa sedikit yang berbau viral masalah gitu. Maka diviralkan gitu, kontroversi maka diviralkan. Ini bisa sangat susah membedakannya sekarang. Iya, dia harus hati-hati juga ya, jangan sampai itu kan sesuatu yang viral terus yang sebenarnya harus ada hal-hal yang dikontrol, betul. Tapi karena viral dibuat jadi seolah-olah itu hal yang biasa dan malah nanti jadi tabiat. Nggak apa-apa tabiat, tapi lebih ke arah yang tidak bagus gitu. Tradisi. Iya, tradisi bulan puasa adalah nonis berburu takjil. Iya dong. Mungkin kalau jangan juga ya. Kalau untuk yang membantu melariskan dagangan orang yang menjual, itu sisi positifnya boleh. Tapi atau ngumpet-ngumpet. Ibu, ya. Aku beli takjilnya semuanya ya, tapi jangan bilang-bilang ke orang Islam. Iya. Jangan juga gitu ya. Iya. Itu namanya licik. Licik, iya. Sampai ada ini juga Mas yang sampai takjil warga itu berkembang ke arah cosplay. Jadi yang mohon maaf yang non Islam pakai cosplay, pakai hijab ini untuk mendapatkan takjil. Coba pengalaman berburu takjil di masjid. Saya takutnya mereka dapat hidayah beneran. Alhamdulillah sih, itu sisi positifnya ya Mas Rudi ya. Iya. Aduh. Iya. Jadi itu sisi positifnya macam-macam ya dari takjil ini. Yang awalnya ini, yang aslinya sebenarnya itu takjil artinya menyegerakan ya, menyegerakan waktu berbuka puasa, tapi berkembang di masyarakat takjil itu jadi mengalami pergeseran makna. Artinya menjadi makanan yang awal untuk berbuka puasa begitu. Tapi sering juga ya ini fenomena takjil war ini, dan juga dikaitkan dengan program takjil Ramadan tadi dari Lazismu gitu. Nah, terkait menunya juga, tadi kan boleh request ya, Mas, berarti ini bisa jadi program peningkatan gizi juga ya. Wah, dan penghematan juga. Tapi mohon maaf kalau untuk takjil sepertinya jauh dari gizi. Karena selalu menyelipkan gorengan. Dan walaupun sebenarnya nggak masalah ya. Iya. Beberapa. Tapi itu wajib Mas, kayak untuk orang Indonesia. Bukan gorengan itu nggak baik, bukan ya. Tapi memang buat orang yang sehat saya pikir gorengan tidak masalah. Tapi beberapa orang yang menghindari lemak dan sebagainya mungkin itu akan jadi kasus bermasalah. Tertentu ya. Berarti takjil dari Lazismu nih sehat-sehat ya? Ya, kita utamakan yang sehat-sehat lah. Bahkan minumannya juga kita tidak yang sembarangan ya. Misalnya ada susu botol atau apa gitu, kemasan. Itu saya pikir bagus buat
Ya. buat para jamaah gitu. Ya. Nah, untuk mensukseskan juga program Tebar Takjil Ramadan Lazim ini kerjasamanya sama siapa aja sih? Siapa saja yang turut berkontribusi di dalamnya, termasuk dari misalnya penentuan menu ataupun pembelian makanan takjil gitu. Tapi simpan dulu ya Mas Rudi, karena kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Pemirsa tetap bersama kami dalam podcast TV Show, tapi kita simak dulu yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kita lanjutkan kembali mengenai program Tebar Takjil Ramadan bersama dengan Lazismo. Yeah. Nah, Mas Rudi, ini kalau takjil, tadi kan selain kerjasama tadi dari 3 pihak ya, dari pihak donatur, terus penyalur, dalam hal ini Lazismo, dan juga penerima manfaat. Masyarakat ya jamaah ini kan yang nggak bisa kita kesampingkan juga adalah yang penyedia makanannya nih, yang masakin makanannya, yang mengakomodir lah ya, menyediakan baik itu makanan ringan ataupun makanan berat. Nah ini bagaimana ini melibatkan pihak yang seperti apa? Itu menjadi salah satu konsen kita di bidang pemberdayaan ekonomi. Maka mohon maaf, jadi untuk para vendor-vendor atau penyedia jasa catering atau penyedia jasa itu tahun ini benar-benar tertutup untuk lowongan Lazismo karena kita benar-benar mencari vendor tersebut dari mustahik di bidang ekonomi. Penyedia itu kita mencarinya dari para mustahik atau orang yang pernah kita bantu penerima zakat itu. Makanya konsep pemberdayaan itu kita terapkan di situ. Itu saya pikir bisa menjadi buat contoh-contoh yang lainnya, atau bahkan di lembaga-lembaga lain saya pikir udah melakukannya, bahwa pemberdayaan itu kayak misalnya penyedia takjil ya, mungkin mereka akan bahkan konsumsi rapat di kantornya, kita pesan dari mustahik tersebut gitu. Gunanya apa? Gunanya meningkatkan atau upscaling status daripada mustahik tersebut. Berharapnya amil ini adalah supaya mustahik berubah menjadi muzaki. Setelah dia upscaling, mengalami peningkatan, kita berharapnya dia bisa berzakat, yang tadinya menerima akhirnya dia bisa memberi. Ya itu fungsinya. Walaupun cuman momentum, sebatas momentum di saat dia dapat ya di bulan Ramadan itu, tapi kita berharapnya itu juga bagian dari mendidik mustahik tersebut gitu, bahwa ketika Anda mendapat rezeki, ketika mendapat pesanan dari Lazismo, maka keuntungan tersebut maka bisa Anda gunakan untuk bergantian menyumbang ke Lazismo, berzakat ke Lazismo. Berzakat ya, jangan lupa menyisihkan. Esensi daripada dana zakat yang disalurkan, tujuannya paling utama itu pemberdayaan, merubah mustahik menjadi muzaki. Tidak banyak presentasi lembaga zakat, bahkan negara saya bisa bilang seperti itu karena kita mengikuti sendiri perkembangan itu. Tidak banyak yang mempresentasikan prosentase mustahik menjadi muzaki. Jelas faktornya banyak ya. Ini bicara terkait pemberdayaan ekonomi. Kalau boleh saya saya sampaikan. Misalnya Firni, seorang pedagang yang bangkrut, lalu saya berikan 3 juta bantuan, maka saya langsung praktekkan saja nih. 3 jutanya Firni bisa habiskan dalam 1 hari, ya betul, bisa buat makan, buat beli kebutuhan segala macam, tidak jadi apa-apa. Yang padahal niat dari kita adalah pemberdayaan masyarakat. Maka mau berapapun saya kasih, misalnya saya tambahin supaya berkembang 10 juta. Tidak jadi apa-apa juga selama 3 bulan. Karena nanti misalnya Firni membuat produksinya juga dari
uang itu dari ini tanpa hitung-hitungan yang matang. Dan Itu buat akan kebutuhan habis, sehari-hari juga dari uang itu. konsep pemberdayaan di Indonesia Seperti itu ya. di Indonesia pada kenyataannya seperti itu. Kanibalisasi dari penerima manfaat sendiri, satu, dari lingkungan sekitar, bersaing dengan retail ya, Yang besar ya, yang sudah besar iya. Bahkan bersaing dengan tetangga sendiri, faktor-faktor Iya. itu tidak bisa kita efek sampingkan, harus dirumuskan, benar-benar dirumuskan. Jadi seperti apa yang tepat agar ketika diberikan Konsep yang itu? tepat pemberdayaan sampai sejauh ini sih rumusannya masih belum banyak ini ya, baik di Lazismu maupun di lembaga zakat lain. Artinya ya profiling keberhasilan itu masih sangat sedikit gitu. Faktor-faktornya itu kalau misalnya Firni bisa lihat, Firni akan sangat melihat di sekeliling kita lah. Warung-warung itu kan mentoknya ya cuman sukses, kadar suksesnya itu ya cuman beberapa bulan gitu, habis itu selesai. Padahal bisa jadi dan besar. Paham kan yang iya. menguasai pasar itu siapa gitu. Iya. Itu kalangan tertentu lagi. Nah itu dibutuhkan paling pertama pembinaannya memang harus secara kontinu, pendampingan itu harus secara kontinu. Pertanyaannya adakah dari kita lembaga selaku yang bergerak dalam bidang itu yang melakukan hal-hal tersebut, pendampingan, kontinuitas, bahwa ini harus sampai berhasil. Sudah berhasil pun nanti pas kita tinggal balik lagi. Itu mentality orang-orang kita memang harus ini di bidang pemberdayaan sebagai seorang pedagang ya, itu harus dibangun mindset yang benar-benar dari nol. Kita ngalamin benar-benar, bayangkan misalnya kita bantu misalnya sekian juta, lalu sebulan 2 bulan oke, masih wah terlihat bang, ke bulan ketiga beli handphone. maksud kita putar dulu kan, kita jelas punya ini maksud ini. Nggak sabar mungkin ya, nggak sabar untuk statusnya sudah berhasil, tapi kegunaan di kemudian hari melenceng lagi kan. Itu harus butuh pendampingan yang ekstra. Itu butuh keseriusan dari kitanya, bagaimana mau mengangkat derajat sosial dari orang tersebut. Dari mustahik tadi ya. Baik, jadi ini juga salah satu upayanya Lazismu untuk memberdayakan masyarakat, terutama mustahik itu tadi. Jadi mohon maaf mungkin tadi menutup akses untuk vendor-vendor yang berskala besar, tapi lebih memberikan kesempatan kepada mereka yang berkaitan dengan takjil ini itu. Harapannya berhasil ya, kita mengangkat orang-orang tersebut menjadi vendor mandiri mereka juga mandiri gitu. Janganlah nanti kita sudah pesan ke mustahik ini, lalu mustahik ini foya-foya mudik nggak pulang-pulang, gitu kan. Rental mobil berhari-hari, jalan-jalan wisata percuma. Kosong lagi nanti percuma. Itu, nah yang itu jelas kita briefing dulu, kita pantau sebagainya. Jika ada potensi yang sedikit saja yang akan, kan potensi kegagalan itu bisa terlihat dari cara dia ngomong, bagaimana tempat usahanya itu bisa. Makanya kita seleksi memang. Sebelumnya kita ada kriterianya dulu. Walaupun dari ribuan itu tidak kita seleksi semuanya, paling beberapa puluh aja yang kita seleksi gitu. Nah itu sampai nemu akhirnya orang yang mustahik atau vendor itu yang kita percaya untuk menyediakan takjil tersebut. Gitu. Dan ini kan tersebar di seluruh Indonesia ya, berarti kerjasama juga ada PIC atau koordinator per wilayah, gitu ya. Di Lazismu daerah kita. Lazismu daerah. Dengan konsep yang sama, harus yang sama, gitu. Tidak bisa beda, dia mengkonsepkan sendiri itu tidak bisa. Bagus ini, bismillah. Mudah-mudahan bisa terus berkesinambungan dan benar-benar bisa berdaya mandiri ya, para penerima manfaat penyedia makanan itu tadi untuk tebar takjil Lazismu Ramadan ini. Nah ini menunya juga bisa disesuaikan ya per daerah, bisa. sesuai dengan budgetnya juga disesuaikan ya. Nah ini
untuk program Takjil Ramadan ini. Tadi kan beragam sekali tadi juga dari metodenya segala macam, dari hal ini juga banyak-banyak cerita-cerita yang datang. Nah, dari program ini adakah cerita-cerita menarik begitu atau mungkin cerita-cerita yang menginspirasi dari sisi spiritual dari program Takjil Ramadan yang dijalankan Lazismu ini, Mas? Spiritual ya, pengalaman spiritual ya. Saya 2 tahun mengerjakan program Takjil ini. Saya yang bukan pemilik modal dari takjil saja, yang sebatas hanya mengerjakan, itu begitu bahagia melihat orang-orang bisa memakan atau membatalkan takjil yang di situ melibatkan keterlibatan kita gitu. Itu sudah sangat terharu, sudah sangat happy, sudah sangat senang gitu. Apalagi jika adakah sedikit harta sisa kita yang disumbangkan bagi para jamaah atau para orang yang sedang berpuasa. Saya pikir itu mohon maaf, saya sebelumnya belum merasakan jadi muzaki yang wah gitu ya, premium atau apa gitu. Tapi dari sini saya bisa berbagi sharing happiness, berbagi kebahagiaan bahwa jelas memberikan sesuatu kenikmatan kepada orang lain itu sangat membuat hati kita rileks, sangat susah digambarkan. Damai ya, damai, bahagia ya gitu. Betul, damai, bisa membuat hati kita damai, betul. Jadi hindarilah tuh sifat-sifat kikir dan bahasa ini pelit itu, aduh. Iya. Jangan kufur nikmat lah bahasanya itu. Baik, jangan terlalu perhitungan ya, Mas Rudi ya. Insya Allah dengan berbagi justru akan mendatangkan keberkahan, dan semakin berkah semakin banyak lagi yang kita bukan dapatkan. Bukan masalah ini ya, memberi makan orang yang berpuasa sama saja pahalanya dengan orang yang berpuasa. Jangan dipleset-plesetkan itu. Iya. Tetap harus berpuasa maksudku. Jangan sampai karena tadi menyalahartikan memberi makan sama pahalanya, terus yang memberi jadi tidak berpuasa. Terus dia makan di kafe, nih aku kasih makan, pahalanya sama. Tidak. Ya, baik, jangan sampai seperti itu juga. Ya, jadi artinya itu bisa menjadi panitia ataupun juga yang menyelenggarakan takjil Ramadan ini saja sudah mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa ya, Mas Rudi ya. Jadi apalagi tentunya dari para pemberi donatur itu tadi, pemberi donasi tentunya pasti akan sangat bahagia sekali bisa memberikan banyak manfaat untuk jamaah. Baik ya Mas Rudi, ini kita tidak terasa ini kita sudah sampai di penghujung acara. Boleh kasih pesan-pesan Mas Rudi untuk pemirsa TVmu terkait dengan program Tebal Takjil Ramadan ini, kesimpulan juga yang disampaikan, silahkan. Buat para pemirsa TV Muhammadiyah yang saya banggakan, sedikit saja pesan bahwa kenikmatan dari Tuhan itu tidak melulu apa yang kita dapat, tapi juga apa yang ada pada diri orang lain. Jadi sisihkanlah jika kalau ada harta lebih. Ya itu poinnya. Buat mereka-mereka yang membutuhkan, jangan kufur, jangan tamak, karena tidak sepenuhnya juga itu menjadi harta kita. Di si harta kita terdapat harta-harta dari orang yang membutuhkan juga, ada hak-hak mereka juga. Baik, terima kasih Mas Rudi. Tadi pesan-pesannya untuk pemirsa TVmu semuanya bahwa sisihkanlah sebagian harta kita ya, karena dari sebagian harta kita itu ada hak-hak bagi mereka yang membutuhkan. Dan insya Allah juga melalui program Tebar Takjil Ramadan ini semakin banyak masyarakat yang merasakan kebermanfaatan dari Lazismu dan juga merasa bahagia ya. Juga karena dimudahkan dalam hal untuk berbuka puasa, mempercepat berbuka puasa, yang mana itu adalah sunnah dari Islam agama kita, yaitu untuk menyegerakan waktu berbuka puasa. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Rudi atas informasinya, penjelasannya yang sangat mencerahkan sekali.
Juga pemirsa TVMU, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Saya Vina Uliani beserta Mas Rudi dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.